Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda. Selamat datang di Puskesmas Air Santo, Kota Pariaman. Perkenalkan, nama saya Jihan Fatu Anesya. Saya peserta Latsar CPNS golongan 2 Angkatan 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai buku KIA khusus di bagian ibu. Apakah Bunda tahu apa sih buku KIA itu? Buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak adalah buku yang disediakan untuk tujuan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan, mencegah serta menanggulangi masalah kesehatan ibu dan anak. Buku KIA dapat Bunda peroleh dari sejak hamil, selanjutnya digunakan oleh anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun. Ini adalah desain terbaru dari buku KIA revisi 2020, di mana dari sisi fisik, buku KIA terbaru didominasi oleh warna merah muda dengan gambar orang tua dan anak pada sampulnya. Sampul depan dan belakang juga berbeda, memuat identitas ibu dan anak secara terpisah. Di mana saja Bunda dapat memperoleh buku KIA ini? Bunda dapat memperoleh buku KIA ini yang pertama di Polindes, yang kedua di Puskesmas Pembantu, yang ketiga di Poskesdes, yang keempat di Puskesmas, yang kelima di Bidan Praktek Mandiri, dan yang keenam di klinik-klinik swasta. Pada halaman pertama, terdapat identitas yang berisi kolom pengisian identitas Bunda dan suami. Terdapat juga tempat bagi Bunda untuk menempelkan foto Bunda. Halaman kedua, terdapat tabel pelayanan kesehatan yang sudah Bunda terima. Lalu, pada halaman ketiga, terdapat kartu kontrol minum tablet tambah darah. Jika sudah meminum tablet tambah darah, Bunda dapat memberikan tanda checklist pada kotak yang sudah disediakan. Selanjutnya, terdapat amanat persalinan untuk menyambut persalinan yang aman dan selamat. Pada amanat persalinan ini, terdapat informasi mengenai penolong persalinan, dana persalinan, kendaraan, metode kontrasepsi, serta informasi tentang donor darah. Berikutnya, terdapat pelayanan dokter. Yang pertama, berisi tentang evaluasi kesehatan ibu hamil, di mana dokter melakukan evaluasi terhadap kondisi kesehatan ibu, riwayat kesehatan ibu sekarang, riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, status imunisasi TT, riwayat perilaku beresiko 1 bulan sebelum hamil, serta pemeriksaan khusus. Yang kedua adalah pemeriksaan dokter trimester 1, terdiri dari pemeriksaan umum, USG trimester 1 atau usia kehamilan kurang dari 12 minggu, dan pemeriksaan laboratorium. Lalu, terdapat screening preeklamsia pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Preeklamsia ditandai dengan tingginya tekanan darah selama kehamilan, serta adanya kandungan protein di dalam urin. Jika dibiarkan, akan sangat beresiko bagi ibu maupun janin. Ada risiko sedang dan ada risiko tinggi. Ibu harus segera dirujuk bila terdapat 2 risiko sedang dan atau 1 risiko tinggi. Selanjutnya, terdapat lembar pemeriksaan dokter trimester 3, yaitu pada usia kehamilan antara 32 sampai 36 minggu. Dokter melakukan pemeriksaan fisik, USG trimester 3, dan pemeriksaan laboratorium. Pada halaman selanjutnya, terdapat ringkasan pelayanan kesehatan oleh dokter. Lalu, terdapat ringkasan pelayanan persalinan, yang berisi tentang informasi persalinan, nifas, bayi saat lahir dan kondisinya, serta asuhan bayi baru lahir. Halaman berikutnya adalah ringkasan pelayanan nifas. Kunjungan nifas atau yang biasa disebut KF dilakukan minimal 4 kali selama masa nifas. Yang pertama dilakukan pada waktu 6-48 jam setelah persalinan. Yang kedua, 3-7 hari setelah persalinan.
Yang ketiga, 8-28 hari setelah persalinan. Dan yang keempat, 29-42 hari setelah persalinan. Halaman selanjutnya berisi tentang informasi dan edukasi untuk ibu hamil. Terdapat informasi mengenai pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan minimal dilakukan 6 kali selama masa kehamilan, di mana 2 kali pemeriksaan dilakukan oleh dokter pada trimester 1 atau usia kehamilan kurang dari 12 minggu, dan trimester 3 saat usia kehamilan antara 24 hingga 40 minggu. Serta terdapat informasi tentang pelayanan 10T untuk ibu hamil. Lalu ada penjelasan mengenai kelas ibu hamil, di mana pada kelas ibu hamil ini Bunda dapat memperoleh informasi tentang kehamilan, persalinan, nifas, pemenuhan gizi, dan sebagainya. Pada kelas ibu hamil ini, Bunda juga bisa bertukar pikiran, berdiskusi, dan bertanya baik pada ibu hamil lain maupun tenaga kesehatan. Selanjutnya, terdapat informasi mengenai perawatan sehari-hari ibu hamil. Hal-hal yang harus Bunda hindari selama hamil, porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari, aktivitas fisik dan latihan fisik yang boleh dan tidak boleh Bunda lakukan selama hamil, tanda bahaya pada kehamilan, serta masalah lain pada kehamilan. Ibu hamil dan keluarga juga wajib menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K. Dan harus ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Berikutnya adalah informasi seputar persalinan, yaitu tanda awal persalinan. Yang pertama, perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Jika muncul salah satu atau kedua tanda tersebut, Bunda harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Lalu, terdapat juga informasi mengenai tanda bahaya pada persalinan. Pada nifas dijelaskan mengenai depresi pasca melahirkan, cara mencegah dan penanganannya, perawatan ibu nifas, hal-hal yang harus Bunda hindari selama masa nifas, dan tanda bahaya pada ibu nifas. Selanjutnya, terdapat informasi dan edukasi tentang cara menyusui yang benar, seperti posisi dan pelekatan bayi pada ibu saat menyusui. Terdapat pula informasi mengenai cara memerah dan menyimpan ASI, serta porsi makan dan minum ibu menyusui untuk kebutuhan sehari. Dijelaskan juga tentang cuci tangan pakai sabun, kapan saja harus mencuci tangan, cara cuci tangan yang benar, serta pentingnya mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Karena menjaga kebersihan sangatlah penting, maka Bunda harus selalu mencuci tangan sebelum memegang dan menyusui bayi. Terakhir, terdapat penjelasan mengenai KB, pentingnya ber-KB, jenis-jenis, serta metodenya. Semua informasi dan edukasi tadi bisa Bunda dapatkan penjelasan lebih rincinya di dalam buku KIA. Ingat ya Bunda, setiap ibu hamil harus memiliki, membaca, dan memahami isi buku KIA. Bagaimana Bunda? Banyak sekali bukan informasi dan edukasi yang bisa kita dapatkan dari buku KIA ini? Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu membaca dan memahami buku KIA ini ya Bunda. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.